Tiap orang pada dasarnya mempunyai itu. Semua orang punya kelebihan batin, itu punya. Kita lahir ke dunia kita bersih dan peka dengan hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin kembali membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering masuk, yaitu mengenai mata batin. Dan ini banyak sekali yang mungkin sahabat BFC itu salah paham dengan bagaimana mata batin itu gitu. Mungkin ini karena Bapak Fahmi pun melalui pengalaman, makanya ini Bapak Fahmi menceritakan, membahas ini agar kita sama-sama bisa memahami bagaimana sebenarnya mata batin itu gitu. Karena selama ini banyak pemahaman yang kurang tepat, yaitu karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan ekspektasinya itu terlalu tinggi untuk tahap ini gitu. Jadi bagaimana pembahasan lebih lanjutnya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar BFC terus berkembang. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama tetap kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih berjumpa di Bapak Fahmi Channel dengan kondisi yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita sangat harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat BFC semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang BFC hormati. Kemarin beberapa hari yang lalu sahabat BFC ada yang DM dan bertanya gitu kan, dia membahas tentang mata batin dan komunikasi dengan khodam. Jadi karena ini tidak pertanyaan yang pertama atau kedua, ini bahkan sudah sering dipertanyakan oleh sahabat kita, dan makanya pada kesempatan ini kembali saya bahas untuk lebih menekankan lagi, mengingatkan lagi bahwasanya mata batin dan komunikasi dengan khodam itu ataupun makhluk halus yang ada di sekitar kita itu tidak istilahnya semerta-merta kita melihat dan berkomunikasi dengan sesama kita, sesama manusia gitu. Mungkin kenapa sahabat BFC itu mempunyai rasa penasaran yang besar ataupun apa gitu kan, saya pengen tahu bagaimana khodamnya, bagaimana makhluk halus itu, dan bagaimana komunikasi dengan bangsa makhluk halus itu. Mungkin dia berpikiran, berekspektasi itu seperti layaknya berkomunikasi dengan manusia, melihat langsung wujudnya atau gimana. Kalau versi saya atau pemahaman saya itu tidak seperti itu gitu. Dan itu berbeda dengan komunikasi dengan mereka bangsa makhluk halus ataupun khodam ataupun jin-jin gitu kan, yang mungkin tidak terlihat oleh mata zohir kita gitu. Tidak seperti kita berkomunikasi dengan layaknya manusia gitu. Nah, jadi kembali saya mengingatkan bahwasanya komunikasi dengan khodam ataupun makhluk halus itu tidak sama seperti berkomunikasi layaknya dengan manusia. Dan
uh, sebagai contoh gitu kan, melihat ataupun berkomunikasi dengan sosok makhluk halus itu, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin tahapannya mungkin berbeda-beda gitu. Saya dengan sahabat BFC mungkin tahapannya sudah berbeda sampai tingkatan yang mana gitu kan. Dan saya sempat bertemu dengan salah satu saudara saya dan sudah saya anggap abang saya sendiri, dan saya langsung tanyakan kepada dia, kalau abang melihat ataupun melihat makhluk gaib lah gitu kan, posisi badan abang kemana dan posisi mata abang tuh gimana? Langsung dia menjawab, badan saya terasa bersama teman-teman saya. Misalnya saya pas lagi kerja, saya terasa di ruangan kerja saya, tapi pandangan saya itu merasa di dimensi lain gitu. Dia berkata seperti itu. Dan tidak semata-mata saya kayak mungkin dia melihat kayak asap, kabut atau apa gitu. Maka nanti kayak ada kabut membentuk suatu sosok atau apa. Dan banyak versinya gitu. Mungkin kalau di versi saya, ketika kayak kemarin saya ada beberapa minggu yang lalu, saya itu berkunjung berziarah ke salah satu raja atau sultan dulunya di daerah saya, dan saya berziarah ke sana, dan itu pun tidak sengaja, kayak saya singgah ke masjid yang memang kuburan itu terletak di situ gitu. Jadi saya sholat, dan saya sampai di situ langsung saya tertuju kepada makam, dan saya penasaran, ada kayak ada panggilan kemari gitu, kemari dan kemari gitu. Terus saya menjawab dalam batin saya, iya nanti saya akan ke makam setelah saya sholat asar dulu, sholat zuhur dulu. Saya sholat zuhur dulu, itu waktu sholat zuhur, dan selesai sholat zuhur saya menjumpai makam itu, dan saya bertanya dulu kepada salah satu warga mungkin di situ yang asli orang situ gitu kan. Saya tanya, dan rupanya boleh ke situ, boleh masuk gitu. Jadi karena situ ada gerbang, memang saya buka, saya masuk, dan saya duduk di sana, dan saya membacakan Al-Fatihah, dan disitulah saya melihat di dalam batin saya sosok itu, raja itu menggunakan jubah yang mungkin ada kayak 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 ada berlian berkilat-kilat, dan ada kekuning-kuningan begitu mahkotanya juga gitu kan, dan mempunyai energi yang besar, kewibawaan dan bijaksana, dan orangnya juga terlihat seperti orang arif gitu, bijaksana, adil gitu, dengan kepemimpinannya dulu. Dan dia tidak bisa tidak memang berbeda ya mungkin kepemimpinan kerajaan dengan sekarang Indonesia yang seperti sekarang itu berbeda. Jadi saya situ merasakan energi yang memang energi yang besar ya. Di situ saya melakukan komunikasi, dan setelah saya merasakan sambutan itu baik gitu kan, dan memang itu memang memang dia menyambut dengan terbuka gitu kan, tidak ada benturan energi, tidak ada hal-hal aneh yang saya rasakan. Malah saya nyaman, bahkan ketika saya waktu asar saya singgah lagi ke masjid situ, karena kebetulan saya itu lintas ke daerah itu, dan saya singgah asar, dan selesai asar saya mendapat gambaran lagi, saya mendapat bisikan lagi, dan itu ya saya kasih tahu tahunnya saja ya, tahun 2028. Dan apa yang terjadi situ saya tidak bisa menceritakannya karena itu masih privasi saya gitu. Jadi itu adalah pengalaman saya. Jadi itulah istilahnya mata batin dan komunikasi tadi. Dan tidak semerta-merta saya melihat wujudnya, saya cuman begitu datang, misalnya di sini nih, saya merasakan energinya, getaran, mungkin saya merinding atau gimana, langsung kemari areanya. Mata saya ya mungkin ya nggak melihat sosoknya, cuman begitu oh sosoknya si ini, sosoknya si ini, pocong kah, kunti kah gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi nggak mungkin sama teman. Jadi ketika mungkin sobat BFC melakukan perjalanan atau apa, tiba-tiba terus merinding, itu sewaktu misalnya komunikasi, dan salah satu kepekaan batin juga gitu. Dan saya
di masa saya kuliah, saya tempat-tempat yang mungkin ada sosoknya ataupun makhluknya saya merasakan, cuman saya belum tahu apa itu atau ini, cuman saya merasakan langsung, saya merinding atau kayak mana, atau kayaknya berat badannya gitu. Jadi seperti itulah gitu, nggak semerta-merta saya melihat langsung wujudnya. Dan semakin kemari makin peka berkat misalnya tadi, kayak amalan wiridan, zikir, sholawat gitu kan, puasa. Dan itu memang salah satu cara yang baik untuk kita lakukan untuk membuka kepekaan batin kita. Karena setiap orang pada dasarnya mempunyai itu. Semua orang punya kelebihan batin, itu punya. Kita lahir ke dunia kita bersih dan peka dengan hal-hal yang ada di sekitar ini. Dengan alam kita peka, mungkin dengan makhluk-makhluk kita peka. Karena kita lihat anak kecil ketika nggak tahu dia nangis, rupanya ada sosok itu gitu kan. Nah, nggak tahu dia mungkin merasa nggak nyaman atau apa, bahasanya keteguran atau apa, bahasa daerah saya keteguran. Jadi mungkin buyutnya datang melihat, oh ini cucunya, ini apanya, cicitnya. Jadi dia karena itu energinya dari bangsa lain, dia merasa kayak enak, dia nangis segala macam gitu kan. Jadi ditawarkan atau apa langsung nyaman gitu kan. Jadi kita tertutupnya batin dan kepekaan itu kenapa? Karena dosa-dosa kita selama ini gitu. Karena perbuatan-perbuatan kita yang menutupi batin kita sendiri gitu. Nah, makanya misalnya kita berpuasa, kita zikir, kita wirid atau segala macam itu agar hati kita tuh bersih gitu kan. Bersihnya bukan berarti kita tidak berdosa, enggak. Jadi kita tuh mempunyai rasa empati kita ada dengan lingkungan, kita peduli. Itulah awalnya bahwasanya batin kita itu mulai terbuka karena dengan hal sekitar kita paham gitu. Mungkin ini berserakan sampah, disapu, dimasukkan dalam musola, itu memang hal kecil, cuman itu menandakan bahwasanya batin kita terbuka gitu. Tinggal menambahkannya saja sehingga kita lebih peka gitu. Memang hal sepele gitu kan, tapi saya sudah merasakan pengalaman itu. Mungkin sahabat-sahabat BFC juga merasakan itu. Kalau saya prosesnya seperti itu, karena pernah saya di suatu tempat, di suatu minimarket, saya beli air minum. Ketika itu saya mau beli makanan juga, saya lihat sekeliling saya rupanya ada seorang kakek-kakek duduk memperhatikan anak remaja yang berkumpul dan makan-makan. Dan saya situ merasakan bahwa saya kakek ini butuh makan, butuh uang atau apa untuk membeli makanan. Tapi yang anak remaja yang berkumpul, yang ketawa ketiwi ini tidak merasakan itu gitu. Tidak memperhatikan sekelilingnya, dia hanya memikirkan dirinya. Nah, jadi disitulah fungsinya yang fungsi yang secara yang kita tidak sadari, mata batin kita itu terbuka gitu. Rasa empati kita, rasa kepedulian kita atas sama itu adalah dasar bahwasanya batin kita akan terbuka gitu. Tinggal menambahkan saja gitu agar lebih peka lagi dan bisa merasakan yang ada di alam sekitar kita gitu. Nah, jadi itu. Jadi sekarang rubah pola pikir kita bahwasanya berkomunikasi, melihat dengan mata batin itu bukan hanya untuk melihat sosok dengan seperti kita melihat manusia seutuhnya gitu, tapi berpikirlah lebih bijak lah gitu kan, lebih sederhana, bahwasanya kita merasakan, kita mendengar, kita mencium, bahwa itu memang kepekaan kita gitu. Karena ada sebagian sahabat WC ketika mencium bau misalnya, ini rupanya itu sebagai tanda mungkin kedepannya ada yang meninggal gitu. Nanti seperti itu lagi. Jadi lama-lama kelamaan kita berarti ketika bau seperti ini tandanya seperti ini. Cuman jangan diceploskan sama orang gitu. Nanti kita bisa dianggap takabur. Nah, jadi kita harus juga bijak ketika kita memiliki karunia
dari Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus bijak bagaimana menggunakannya. Kayak saya bilang tadi, di tahun 2028 saya mendapat gambaran apa itu segala macam, saya tidak bisa menjelaskan karena itu masih jauh ke depan dan saya tidak bisa gitu. Karena saya takut saya salah, karena saya hanya manusia biasa gitu. Dan itu hanya petunjuk, yaitu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya itu dari siapa-siapa aja gitu kan. Jadi untuk sahabat BC sekalian, semoga pesan ini bermanfaat dan kedepannya sahabat BC bisa lebih bijak lagi dalam mengendalikan diri gitu. Karena hati-hati dengan rasa penasaran gitu kan, karena rasa penasaran itu adalah nafsu, dan nafsu itu adalah kunci untuk setan menggoda kita. Jadi dasarnya itu, walaupun kita penasaran, kita pengen tahu dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia, ya kita tahan sejenak, kita atur gitu kan. Ketika kita bertanya cukup dijelaskan seperti ini, kita ambil dan kita amalkan, kita rasakan lagi, baru bertanya lagi apa yang sudah terjadi, karena amalan itu dijelaskan lagi, kasih lagi, diamalkan lagi, terus seperti itu. Lama-lama nanti akan memahaminya sendiri, karena Allah yang memberi pemahaman itu terhadap kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.